Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam baraka wa ala alihi ila yaumiddinil kiramil fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri ad-darain. Allahumma shalli. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi ila yaumiddin. Amin. Amma ba'd. Para pemirsa yang budiman, saat ini saya berada di room study Hujratut Ta'allum, ruang belajar kajian Islam Al-Barokah, Dusun Gedung Rukun, Desa Kedung Pring. Kenapa saya sebutkan lengkap? Sering ditanya, where are you from? Menanjet, min aina jita? Nah, daripada jawab terus, pertanyaan bisa ratusan. Ini aja Facebook yang friend request, permintaan pertemanan. Ya sekitar 300-an lah yang belum saya konfirmasi. Jadi kalau ingin tahu ya, dikopaskan linknya Facebook, YouTube. Nanti dalam video ini sudah ada alamat saya. Jadi namanya efisien. Sekali kerja bisa dipakai berulang-ulang. Ini harus nyawa terbatas, harus efisien dan efektif. Benar-benar manfaat. Nafi'ah bahasa Inggrisnya adjektif kata sifat, efektif, yang berguna, bermanfaat, ya. Bermanfaat atau potensial. Uang punya akal, namanya berpotensi, bisa berpikir cerdas, potensial. Kalau mahasiswa atau siswa bisa berbahasa 3. Betapa senangnya yai-yai yang almarhum, karena para beliau mengajari ilmu agamanya 3 bahasa, 3 serangkai bahasa Indonesia, Inggris, Arab ini dimanapun, kapanpun banyak peminatnya. Karena di dunia ini mayoritas sekarang umat Islam, maka bahasa Arab itu kan. Dan bahasa Inggris mendahului bahasa yang lain dalam dunia keorganisasian, politik, bisnis, ya, marketing, apa saja. Sekarang kalau kita menyampaikan marketing, ya marketing kita, ya dakwah, ya marketing sama bisnis mewakili ke siapa tahu.
Kalau dengan bahasa yang sudah biasa dipakai oleh bangsa-bangsa di dunia kan cepat. Jadi tidak keropos dakwah kita langsung dengan YouTube. Lain dengan kalau nanti kalau ilmunya sudah dikuasai oleh orang-orang yang orientalis, ditambahi dikurangi nanti dikira Islam kayak yang disampaikan mereka, padahal dikorupsi. Kita sendiri kalau dengan YouTube ini kan tahu langsung dari kitab ini, dari sumber aslinya dan berbahasa Arab, bukan terjemahan orang seperti menerjemahkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau dalam buku-buku terjemah ya English, Arabic ya, bahasa Inggris ke Arab atau bahasa Arab ke Inggris, praise be to Allah. Nah, padahal alnya itu alhamdulillah, alnya itu artinya totalitas, seluruh. Nah, dan diterjemah ujian adalah bagi Allah atau milik Allah. Itu dikorupsi itu. Kalau yai nggak ngerti gimana, dikira begitu, padahal alnya sendiri itu menyatakan seluruh. Ujian ada 4 itu, seluruh itu. Ada A muji B, oh anak itu soleh, nah, itu muji Allah Ta'ala karena tidak akan jadi orang soleh. Allah yang ciptakan perempuan. Apa saja Allah Ta'ala yang menciptakan. Maka kalau ada muji A, berarti ujian makhluk kepada yang muji Allah Ta'ala. 4 puji. Allah muji Allah sendiri, Allah muji makhluknya, makhluk muji Allah, makhluk sama makhluk. 4 puji, makanya all praise atau all praises, seluruh puji-pujian itu Allah adalah milik Allah. Dekat, ada yang menerjemah jelas, dekat of the world, ya, penguasa alam semesta. Pagi ini saya melihat jam dinding sudah jam 6 lebih 16 menit atau 17 menit. Tanggalnya malam tak tidur ya. Tahu Aceh Sunda itu. Iya. Nanti aja kalau habis berbagi ini ganti ke Facebook. Sekarang bikin video. Ilmu tauhid yaitu ilmu tentang Pancasila. Sila yang pertama. Ilmu tauhid itu sila yang pertama saja. Ini pengenalan, memakrifati atau mengenal Allah Azza wa Jalla, mengenal Tuhan yang Maha Esa. Ini harus minimal ya tahu ya sifat 41, 20 sifat wajib bagi Allah Ta'ala, 20 sifat mustahil atau hal bagi Allah, dan 1 sifat jaiz bagi Allah. Yang 9 sifat wajib bagi Rasul. Wajib artinya yang pasti dimiliki. Kalau mustahil pasti tidak dimiliki. Ya, gitu. Menurut akal sehat, namanya hukum akal atau al-hukmu al-akli atau apa itu rasional, argumen rasional. Siti kamana tablek fatuna, kebalikannya 48, sifat jaiz Rasul 1, dikenal dengan al-mu'taqad khamsin ya. Apa itu? Beberapa akidah yang 50. Itu wajib tiap muslim mukallaf, akal sehat, akil balik, muslim wajib.
wajib ain, individual, obligatory atau personal, cuti, kewajiban perorangan, tidak bisa diwakilkan. Tiap ya sudah mukallafan wajib. Jadi sekarang tanggalnya melihat di komputer tanggal 30 ya, masih Januari tanggal 30 2003 sekarang pukul 6.21. Saya akan berbagi Islamic Theology atau Muhammadan Theology, ilmu ketuhanan Islam, teolog Islam bahasa Indonesia, teologi Islam atau ilmu tauhid, atau dikenal dengan ilmu akidah, dikenal dengan ilmu ma'rifah, atau dikenal lagi dengan usuluddin. Karena ilmu tauhid ini membahas tentang pokok-pokok ajaran Islam. Yang paling pokok adalah keyakinan, kepercayaan, atau i'tiqad, atau akidah, atau mu'taqad. Itu sinonimnya semua. Kepercayaan, keyakinan, mu'taqad, akidah, i'tiqad. Kita mulai saja melantunkan beberapa syair dulu yang akan kita bahas saat ini, dan insya Allah ini sampai sifat Allah yang Allah Azza wa Jalla yang 13. Itu kalau 13 itu sudah kita pahami, kita kenali, kita yakini, maka dan tahu hingga dalil-dalilnya, minimal dalil ayat-ayatnya. Maka itu namanya sudah ma'rifat. Kita kenal Allah, mengenal secara ilmiah, bil ilmi. Kita kenal adalah penemuan objektif, penemuan yang betul, benar, yang dikawal, disokong, disangga oleh dalil, oleh bukti keterangan. Di keterangannya sementara ini dari ayat saja. Nah, nanti mungkin video berikutnya nanti bukti keterangannya mengambil dari dalil rasional atau al-adillah al-aqliyah. Itu tadi. Memang kalau ngajar mutakhid dalilnya di samping dalil syariah, ayat-ayat atau hadis, juga harus ada dalilnya, dalil rasional, ya. Menggunakan dalil akal. Karena yang dimaksud sifat wajib adalah sifat yang menurut akal sehat adalah pasti dimiliki oleh Ta'ala. Kalau sifat mukhal atau sifat mustahil adalah menurut akal itu pasti tidak ada pada Allah, tidak dimiliki oleh Ta'ala. Misalnya Allah itu bersifat kudus, lawan katanya kita. Kalau kita itu tanpa awal, adanya paling awal tanpa awal. Kalau kudus, yaitu kebaharuan, sifat baru. Yang disebut sifat baru yaitu awalnya. Allah Ta'ala tidak pernah dilahirnya, tidak ada. Kalau semua makhluk yang disebut khawatir, perkara-perkara apa, pasti awalnya dan ada akhir. Yang tidak ada, malaikat pun nanti malaikat Israel itu, malaikat sendiri juga meninggal dunia. Tinggal Allah saja, dan Allah tidak akan mati selama-lamanya. Itu tidak ada akhir. Baqo namanya. Yang bersifat baqo, bakin. Kita syairkan aja sekarang. Ila khadratin Nabil Karim Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka wa ala alihi ila yaumiddinil kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب آمين. قال المؤلف والشارع رحمهم الله عز وجل ونفعنا بعلومهما ونفعنا بمقالاتهما بعلومهما في الدارين آمين بشفاعة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا اغفر لي ولوالدي للمؤمنين يوم يقوم الحساب آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم دائما والأخير الباقي بالتفاوت ثم الصلاة على موسى على نبي خير من قد وآله وصحبه متمسكين بالحق فلم بوجوب المعرفة من واجب لله إسرنا فالله موجود قديم فليلقى بالنتاق غني ووكيل وكي قال عليم بالشام والبني والمكمل له صفات شاءة تنتظم. Sekarang sudah 8 menit ya. Kita akan coba dan bisa tamat ini ya. Sifat 20. Di wabah ini hukum wabah itu pun setelah mengucapkan salam dan salat atas Rasulullah SAW barakatuh, maka sang mu'alif atau Al-Marzuki rahimahullah jelaskan tentang hukumnya mempelajari tentang sifat wajib ta'ala, yaitu fardu ain atau individual duty, kewajiban kepada individual duty. Dan ketahuilah mukallaf, orang muslim, wahai orang Islam, di perempuan yang sudah balik. Bi wujubil ma'wa, jadi mengenal yang wajib. Wajib itu perkara yang apabila dikerjakan maka disiapkan ya, janjikan pahala bagi pelaku. Apabila tinggalkan maka diancam seperti sholat lima waktu. Miwajibin ya, yang berupa wajib ya, yang diketahui apa istrinya, yaitu 20 syatan
sifat wajibnya. Dan sifat 20 ini hukumnya wajib. Apa saja? Wa mawjudun qadimun baqi mukhalifu lil khalqi bi'itlaqi. Bahwa adapun Allah adalah mawjudun, punya sifat wujud. Itu ada. Jadi bahasanya wujud sekarang sudah dimisahkan kalau lengkap ya, baik terdet maupun wujud antara lain artinya adalah ada. Jadi awal ada ini dibuktikan ya, nama makrifat. Jadi bahwa Allah ada itu penemuan yang dengan kita dengan kekat. Ini penemuan yang benar, bahasa singkat sederhananya itu penemuan objektif. Dalilnya, kalau dalam kitab ini, qaulu ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illa ana. Ilaha, tiada satupun Tuhan, satu saja nggak ada. Jadi kalimat ini sangat tegas kalau dimulai dengan negasi, ditutup dengan positif. Tidak ada illallah. Kalau ini bukan illallah ya, ini kitab Nurul Dolam. Karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, asal Banten, Jawa Barat, Al-Jawi, warga asal warga Jawa. Ini gurunya pendiri Nahdlatul Ulama itu, gurunya Hadratus Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari rahimahullah azza jalla. Atibu Ironi, asal atau warga Tebu Ireng Al-Jumbani, warga Jombang. Al-Jawi Asyarki, warga Jawa Timur. Al-Indonesi, warga Indonesia. Jadi fallahu mawjudun awsat wujud, dalilnya la ilaha illa ana. Tetapi kalau di dalam kitab Mawaihibus Shomad, penjelasan terhadap kitab-kitab yang juga merupakan himpunan syair, ada sekitar 1000 kalau tidak salah ya, 1000 syair. Kitabnya namanya Az-Zubad, diberi penjelasan jenis Mawaihibus Shomad. Kalau tidak salah halaman 3 di sana dalilnya berbunyi begini. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lamu la ilaha illa la ilaha illallah. Itu. Ketahuilah, yakinilah, jadikan etikotlah bahwa tidak satu Tuhan secara hakikat yang ya diibadahi, disembah. Allah. Surat Muhammad ayat 19. Saya nggak bawa kitab. Biasanya saya letakkan di saya, nggak bawa. Tapi yang saya bawa kitab Nurul Dolam, Cahaya Bagi Kegelapan, karya gurunya Mbak Hasyim Asy'ari rahimahullah azza wa jalla. Kalau itu adanya dalam surah La ilaha illa ana tadi, tidak ada Tuhan kecuali aku Allah. Ada di dalam surat An-Nahl ayat 2. Itu dalilnya sifat wujud. Mengerti bahwa ta'ala punya sifat wujud, tahu dalilnya la ilaha illa ana atau fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini namanya ma'rifat ilmi. Ma'rifat secara ilmiah. Menurut ulama fikih. Kedua, tadi dalam syair maujudun qadimun, Allah itu mempunyai sifat idam. Idam itu di sini diterangkan yaitu sesuatu yang adanya tanpa awal. Adanya paling awal tapi tanpa permulaan maksudnya. Itu namanya
namanya bersifat kidam. Ya. Yang ketiga, bake. Ya, syairnya Allah mawujudun qadimun baki. Bakin dibuat taronum, ya, dibuat apa, mengindahkan syair ini supaya apa, nggak masam rasanya. Kalau dibuat bakin, ya, kalau dibuat wakaf bakin. Mau mawujudun qadimun baki, tidak, makanya di semestinya kalau ilmu, kalau nggak ada alnya ya nggak bisa, ya nggak, kan nggak ada alnya biasanya ya pakai tanwin kasratan bakin. Nah, kalau diwakafkan ya bak, tapi syair itu nggak apa-apa, ya, diberi ya atau alif. Nah, ini syairnya. Kalau syair nggak apa-apa. Kalau dalam karya prosa, ilmiah, tulisan itu dan saja. Nah, buku-buku itu pelajaran-pelajaran berbentuk syair. Nasar namanya karya ilmiah berbentuk prosa, karya bebas. Itu tidak usah repot-repot itu. Ya, dijamin tata bahasanya, sorobnya baik, ya. Nggak perlu menimbang lagu lah, ini butuhnya lagunya nggak janggal. Maka baki awal itu bersifat bako, artinya tidak hancur, tidak pernah fana, mati. Lawan kata nanti fana, hancur. Jadi nanti kalau sudah diterompet, trompet pertama oleh malaikat Israfil, semua mati. Hanya Allah Ta'ala yang tidak mati. Makanya namanya bako. Sampai kapanpun tidak ada rusaknya, tidak hancurnya Allah Ta'ala zat maupun sifat-sifatnya. Disebut bersifat bako. Yang mempunyai sifat bako disebut bak atau bakin. Karena biasanya yai kalau membaca talil, ya, kalau talil atau membaca la ilaha illallah diberi di afdalul dzikri fa'lamu, atau fa'lam saja boleh. Fa'lam itu perintah untuk seseorang, tapi ghairu muayyan, tidak spesifik, tidak spesial, tidak khusus. Maka walaupun seorang yang dikitopi, dituju atau dikitopi, maka kena semua sifatnya umum. Fa'lam, kalau orang banyak mestinya bahasa Arabnya fa'lamu. Itu menurut kamu balaghah, boleh-boleh saja. Fa'lam. Atau orang ceramah ya, pengunjungnya ribuan, ratusan ribu bahkan. Saudara boleh menurut kamu balaghah. Kalau saudara berarti orang satu yang dipanggil. Tapi satu kok nggak khusus, umum. Lain kok ditulis. Saudara lah ini. Saudara ini orang satu. Lalu nanti ada demonstratif pronounnya. This man, ya, orang ini. Atau that man, orang itu. This book, buku ini. That book, buku itu. Nah, itu orang satu. Tapi kalau buku, nah ini nggak jelas itu, umum, buku saja. Nah, kadang orang yang nggak ngerti dikira keliru, padahal tidak keliru. Saudara, padahal mestinya para saudara atau saudara-saudara. Walaupun saudara tidak apa-apa, karena saudara ghairu muayyan, tidak maksus, tidak dikhususkan kepada, ya, satu orang. Makanya kalau baru kita ngaji nahwu tidak boleh menyalahkan orang yang ceramah. Kadang-kadang yang disalahkan itu benar. Nah, kita yang nyalakan karena keterbatasan ilmu kita atau belum ke sana. Ada syair begini dalam kitab Ihya itu, bab ilmu tidak salah batasan.
Kam atibin qawlan sahiha wa afatuhu minal fami sakimi. Ya, tidak jarang atau sering ada ya pencela terhadap makalah atau ucapan yang benar. Kenapa wa afatuhu? Ya, afatnya atau penyebabnya hanyalah minal fami, dari kepahaman, as-sakim, yang sakit, artinya kesalahpahaman. Jadi memang belum paham, jadi cepat-cepat membenarkan orang. Nah, itulah makanya caranya membenarkan harus etis. Kalau saya dari keterangan yang pernah saya baca, kok begini, Anda baca begini, seperti apa? Diajarkan siapa? Lah itu kalau salah tidak diketawain orang. Kalau ada orang ya, membaca apa langsung disalahkan padahal benar. Karena banyak orang mengolok-olok orang yang benar itu banyak. Ya, yang penting kita menjaga lisan. Kalau belum tahu benar, belum tahu dasarnya yang kuat, ya, tidak boleh ya menerima atau menolak dengan membabi buta. Ya diterima tidak apa-apa, diberi informasi oleh ustadz, oleh teman, bahkan oleh anak kecil diterima saja. Nanti setelah tahu dalilnya, itu namanya makrifat, mantap di hati, benar tidaknya itu tahu. Mukhalifun, Allah Ta'ala itu membedai ya, tidak sama lil khalqi ya, tidak kayak makhluk bil itlaq secara mutlak dari segala seginya. Jadi Allah Ta'ala tidak serupa dengan makhluk. Ini dalam sifat ini disebut mukhalafatuhu lil khawadis. Khawadis artinya bentuk zamannya hadis. Hadis itu perkara baru menurut ahli tauhid. Ya. Kalau perkara baru menurut bahasa ya apa saja yang muncul sebelumnya tidak ada. Besok ada apa? Sekarang hanya mungkin baru, dulu tidak ada sepeda dengan listrik. Itu namanya hadis, perkara baru. Perkara baru itu umum. Apa saja yang asalnya ya, tidak ada kemudian ada permulaannya, mulai tahun sekian. Dan lama-lama nanti hancur. Itu namanya hadis, jamaknya khawatir. Jadi Allah Ta'ala mempunyai sifat mukhalafatuhu lil khawatis. Ya, berbedanya Allah Ta'ala dengan seluruh hal yang baru atau beragam hal yang baru. Beragam hadis. Bentuk jamaknya khawatis. Bermacam-macam perkara yang baru. Baru artinya adanya pakai permulaan dan pada akhirnya akan hancur. Semua kita, makhluk, apapun namanya, hancur pada saat-saatnya. Yang kelima, syair ke-6 ini ya. Ini syair ke-6. Syair ketiga, syair keempat itu masih pengantar. Kata pengantar atau muqaddimatul mu'allif. Pengantar, editor atau autor, penulis, mu'allif, katib, al-katib. Mu'allif atau bahasa Arabnya al-musannif, teman. Itu penulis teks asli. Kalau penulis keterangan, ya, saya sebut sohibus syarh, pemilik komentar, kitab komentar, atau asyareh. Nah, nanti kalau diberi ulasan lagi, urean lebih detail di dalam atau lebih detail, namanya kitab hasyiah. Bahasa kampus biasanya
ya paling diberi catatan kaki. Tapi kadang catatan kaki itu berupa kitab. Ya. Tapi teks aslinya dimuat di atas garis. Namanya hasyiah, bahasa Arabnya hasyiah juga hasyiah atau catatan penting, keterangan penting yang ditulis di margin, ya, di tepian. Margin atau di hasyiah itu ada tepian secara lokal. Tapi biasanya itu kitab yang mengomentari atau menjelaskan, menambahi keterangan lebih detail, ya, lebih rinci kepada kitab yang disebut syarat tadi. Kita sayujannya belajar kitab itu mulai matannya ini ya syair-syair Aqidatul Awam. Penjelasannya banyak, antara lain namanya Nurul Dolam ini. Nanti mencari khasiat kitab tauhid nanti akan lebih detail. Ini masih global. Wa qaimun, dan Allah Ta'ala mempunyai sifat qiyamuhu binafsi. Ditafsirkan qaimun ghani. Allah itu kaya, tidak butuh ya, kepada apapun, dan apapun pasti butuh kepadanya. Itu namanya qiyamuhu binafsi. Allah itu adalah mandiri, berdiri sendiri. Ya. Kalau makhluk ya berdiri di atas kaki sendiri. Allah itu mandiri, tidak butuh dengan siapapun. Namanya qiyamu binafsi. Dalilnya sifat mukhalafatul khawadisi, yaitu ada dalam surat Al-Ikhlas ayat ketiga, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul wallahu ahad ayat pertama. Allahu samad ayat kedua. Lam yalid ayat keempat, ya, ayat keempat. Lam yalid walam yulad ayat 3, walam yakul lahu kufuwan ahad, ya. Tidak ada satupun yang menyerupai Allah Ta'ala. Itu dalilnya mukhaliful lil khalqi bil italafi. Allah itu berbeda dengan makhluk secara mutlak. Yang kelima, wa qaimun, Allah bersifat qiyamu binafsi. Alhamdulillah. Kalau enggak berbagi ya enggak patuh. Jadi di saat berbagi ini kadang-kadang lupa konsentrasi ke pelajaran, kadang-kadang sambil zikir Allah itu lupa. Ini kena terobosan. Ya enggak apa-apa, enggak berbahaya. Setan itu lemah. Kalau kena bismillah itu bisa kecil kayak lalat. Jadi setan tidak boleh dikutuk. Celaka, mudah-mudahan setan tambah besar, tambah kuat. Nah, jadi untuk melumpuhkan setan dan gangguannya adalah bismillahirrahmanirrahim, atau ya bacaan-bacaan zikir yang berupa basmalah, ya, atau bacaan bismillahirrahmanirrahim dan sejenisnya. Ya. Yang penting bismillah, ada bismillah. Jadi yang kelima, qiyamu binafsi, Allah itu mandiri. Qiyamu binafsi itu artinya seperti apa sih? Jadi saya kutipkan sedikit tentang adamu mumasalati syai'in minal khawatis lahu subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud mukhalafatil khawatis itu tidak adanya menyerupainya perkara baru kepada Allah Ta'ala. Itu tadi perkara baru itu bisa pohon, bisa manusia, bisa jin, bisa apa saja lah. Selain Allah Ta'ala, selain sifat Allah Ta'ala itu perkara baru. Jadi di sini dikomentari oleh Syekh Nawawi rahimahullah. Falaisa rahman, maka Allah itu tidak ada dagingnya, ya. Tidak berbentuk daging, wala adman, tidak ada bentuk halung. Wala tawilan, Allah juga tidak tinggi. Wala qasiran, Allah juga tidak cebol.
Wala mutawasitan, Allah juga tidak sedang ya. Profil bentuk Allah tidak berbentuk ya. Kalau manusia tersusun dari atom-atom. Atom-atom tulang, dari tulang sama atom. Atom-atom jadi daging, atom-atom jadi darah, atom-atom jadi lendir, atom-atom jadi cairan darah, atom-atom jadi cairan empedu kuning, atom-atom jadi cairan empedu jadi lemak, jadi itu semua atom masalahnya. Gabungan atom yang masih tunggal, ya. Belum bersenyawa, belum dua. Kalau dua atom namanya jisim, tubuh, fisik, badan, atau jirim. Kalau sudah dua atom yang dua gabungan atom tunggal, namanya bersenyawa. Seperti molekul air itu sudah gabungan. Hidrogen, H2 plus ya. Dua atom hidrogen dan oksigen. Nah, itu gabungan 3 atom. Itu jisim, itu sudah namanya tubuh. Apa tidak bertubuh? Dan semua manusia itu ya, tubuhnya itu ya namanya jisim. Sudah daging itu ya sudah jutaan atom. Jadi daging di tubuh itu. Allah tidak kayak itu. Wa ta'ala dzatun, Allah itu adalah zat. Laisa fiha syai'un min sifatil hawadis. Yang pada zat itu tidak ada ya sifat-sifat yang dimiliki oleh makhluk, perkara baru. Wa kullu ma khatara, dan apapun yang melintas bibalika di hati Anda min sifatil hawadis. Allah itu begini ya. Ya, misalnya Allah itu di atas ya, di bawah ya. Itu sifat makhluk. Dalam hati kok ada gitu. Bagaimana cara mengusirnya? La tusaddiq, maka jangan dibenarkan hati itu, lintasan hati. Inna billahi syai'an, bahwa pada Allah itu ada seperti yang terlintas dalam hati kita. Misalnya Allah itu dukun. Ya, misalnya senyum kayak manusia ya, jangan dibenarkan. Maksudnya gitu. Walaisa lahu makanun, Allah tidak bertempat aslan sama sekali. Allah tidak di bumi ya. Jadi falaisa, maka tidaklah ada Allah itu dakhilan di dalam dunia, tidak di dalam dunia. Wala kharijan, dan tidak di luar dunia. Allah Ta'ala, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada seorang pun, satu pun, apapun yang menyerupai kepada Allah Ta'ala. Terus Allah juga berfirman ini dalam surah Asy-Syura ya. Surat Asy-Syura ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Sadaqallah. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu yang menyerupai Allah Ta'ala. Wa huwa, adapun Allah adalah As-Sami, Tuhan yang Maha mendengar tanpa alat, tanpa telinga, dan tanpa apapun yang merupakan media, tanpa alat. Al-Basir, Maha melihat tanpa mata dan tanpa segala alat. Kalau pakai alat itu makhluk. Tadi Allah itu tidak sama dengan makhluk. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitslihi syai'. Nah, itu ayatnya. Sekarang sifat yang kelima, qiyamu binafsi. Anna makna qiyamillahi ta'ala, yang dimaksud Allah Ta'ala itu berdiri sendiri, tidak butuh. Istighna'u an kulli ma siwa, Allah itu tidak butuh, tidak bergantung kepada apa saja selain Allah. Waqtiqaru kulli ma siwa, dan pasti butuh apa saja yang selain Allah, butuh kepada Allah Ta'ala. Itu artinya qiyamu binafsi. Dalam syair ini disingkat dengan lafal wa qaimun,
ya waqaimun gani wawa. Waqaimun itu artinya Allah Ta'ala itu bersifat qiyamuhu binafsi. Terus ditafsirkan qaimun itu dengan ghaniyun. Ya, istighna tadi Allah itu yang tidak butuh, ya. Istighna artinya tidak membutuhkan. Jadi qiyamuhu binafsi artinya Allah itu mempunyai sifat qiyamuhu binafsi. Artinya Allah itu tidak butuh kepada apapun, tetapi apapun itu butuh kepada Allah Ta'ala. Yang nomor 6 yaitu wawahidun, Allah itu bersifat esa, ya. Nah, ini ngambil apa dalilnya? Nah, kalau dalilnya Allah itu bersifat kidam, lam yalid walam yulad, ya. Allah itu tidak pernah melahirkan anak, walam yulad, dan tidak pernah dilahirkan. Ini hampir lupa tadi, belum dalilnya. Sifat kidam, lam yalid walam yulad itu dalilnya sifat kidam. Dalilnya sekarang dalilnya bakok ya belum tadi, ya. Dalilnya Allah itu tidak pakai hancur, ya. Jadi bakin belum diberi dalil. Dalilnya adalah a'udzubillahi minasyaitonir surah Ar-Rahman, ya. Surah Rahman ayat 72. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Sadaqal karim. Wa yabqa dan abadi, ya, tidak pernah mengalami perubahan. Apa wajhu rabbika, zat Tuhan kalian, zat Tuhan kamu, dzul jalali yang maha agung, malur, wal ikram dan maha mulia. Ini 47 menit, ya. Mudah-mudahan selesai ini. Wa wahidun sifat esa. Dalilnya sifat esa, mukhalafatil sudah, qiyamu sudah, belum. Qiyamu dalilnya ada pada surah Surah Toha, ya, ayat 111. Bunyinya begini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini dalilnya qiyamu binafsi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anatil wujulil hayyil qayyum. Ai khodoat. Sadaqal karim. Wa anat tunduk, ya. Apa luju? Wajah-wajah, ya, semua wajah tunduk. Lil hayyi, ya, kepada Allah yang maha hidup, al-qayyum. Nah, qayyumnya itu, ya banyak, ya. Kalau kita mau mencari sendiri ya bisa. Ini sudah dicontohkan. Wa ilakum ayat kursi ya bisa, ya. A'udzubillahi minasyaiton, bukan ayat kursi ya sebelumnya. Surah Al-Baqarah kalau tidak salah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Tidak ada, ya, ayat kursi ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Qayyum itu. Tapi qayyum itu hanya ketika lafadznya itu dirapakkan jadi al-qayyum. Tapi kan di sini lafadznya mana tadi? Wa natil wujulil hayy al-qayyumi, ini jer. Kemasuhan huruf jer lam tuli. Jadi semua tunjuk kepada Allah. Takut. Ya, mungkin ini di akhirat nanti, ya, kalau buka tafsirnya. Di hari kiamat, ya, mungkin gitu. Tapi saya belum membaca kitab tafsirnya, hanya tahu ini tadi barusan mencari ini, ya, surat ini, ya, ini. Semuanya serba instan, ya, bagi waktu. Dan semalam, ya, Facebookan. Wa natil wujul hayyil qayyum. Qayyumnya, ya, hayyil qayyumi. Ai khodoat. Jadi wanat ditafsirkan tunduk atau apa? Berendah hati, berendah diri, ya. Jadi tidak berani mendongak muka besok itu.
Kemudian yang keenam, jadi wa qaimun wa ni wa wahidun wahai. Wa itu wahid, bersifat esa. Itu. Maka ngaji apa itu kita berbagi ini sama dengan pengenalan pendalaman tentang P4. Ya. Pedoman, ya. Penghayatan, pedoman dan penghayatan terhadap Pancasila. Ini kitabnya Nurul Ghalam ini pemandunya, pedomannya, panduannya. P4 ya, pedoman, panduan, pengamalan ya, penghayatan dan pengamalan Pancasila. P4. Nah, kalau orang yang berjasa hanya sekarang sepertinya P4 dilupakan ya. Ya sulit sekali kalau sampai P4 dilupakan dan ustadz yai tidak sempat mengajarkan akidatul alam ini ya sulit. Negara Indonesia akan memimpin dunia walaupun penduduknya adalah nomor 4 seluruh dunia. Kalau tidak salah pertama itu China. 2 India, ketiga Amerika Serikat, USA, keempat Indonesia yang terbesar. Jadi termasuk negara terbesar warga negaranya pada urutan keempat. Nah, ini peluangnya besar sekali, umat Islam terbesar di Indonesia. Ormas Islam terbesar Nahdlatul Ulama di Indonesia. Nah, kalau Indonesia nggak mau berbagi ya, kepancasilaan terutama tentang sila pertama Indonesia. Ya lama pertumbuhan keagamaan, kualitas keagamaan bangsa-bangsa di dunia. Di bahasa Indonesia punya peranan besar, harus memimpin dunia. Apa ilmunya? 4. 1 adil, fair play. Yang kedua punya sikap mutawasid. Sifat moderat, bersifat moderat atau tawassut kata benda abstraknya. Adjektif kata sifatnya mutawassid. Mutasamih, bersikap tasamuh, toleransi. Toleran, bersikap toleransi. Kemudian yang keempat muwazana atau ya, mutawazin ya. Muwazana artinya keseimbangan. Kalau mutawazin bersifat serasi seimbang. Atau munasabah, mutanasib, mutawazin. 4 sikap serangkai. 1 saja tidak boleh dikurangi 4 sifat. Maka saya katakan serangkai. Sikap sosial, cara bergaul dengan masyarakat nasional juga masyarakat internasional. Karena internasional juga nasional asalnya, hanya kita kalau kemana-mana baru internasional. Dia harus belajar bagaimana ya, menjadikan Indonesia ini indah, ya, damai, rukun, sejahtera di atas keberagaman yang kebinekaan. Ini bagaimana? Bisa itu dengan cara 4 sikap. 4 sikap, 4 serangkai, 4 sikap ya. Jadikan 1, tak boleh hilang salah satu. Adil artinya seperti saya belajar adil. Semalam aja itu penelpon mengajak video call itu mungkin ada orang 30, tidak ada satupun yang saya angkat. Apalagi kalau janji-janji, ada janji-janji, saya ingin nelpon, tidak tak angkat. Karena saya tidak pernah ngangkat itu, maka siapapun tidak saya angkat, itu belajar adil saja. Bukan sombong, tapi jual apa saja oleh teman-teman Facebooker. Lelaki sombong apa saja. Ya, saya goda ya.
Sombongnya di mana sayang? Itu. Ya akhirnya ya alhamdulillah. Enggak putus asa, enggak mutung bahasa Jawa. Tetap berteman dengan saya. Padahal minta diblokir. Untuk apa diblokir? Ya. Hanya misunderstanding. Ya. Timbul kesalahpahaman. Jadi kalau sudah dipahamkan. Makanya orang yang pertama harus tafahum, ta'alum, belajar, menimba, take, menimba, baru give. Jadi give and take, menimba dulu, belajar dulu, ta'alum. Makanya ada namanya ilmu atau fakultas didaktik metodik itu, ilmu pendidikan. Pendidikan itu adalah dimulai dari belajar. Setelah belajar yaitu tafahum, memahami, atau ta'alum, study, kemudian to teach, ya. Jadi teacher, jadi tutor, teacher, ya. Pembimbing, motivator, penyemangat, penggiat, supaya timbul pegiat-giat itu, orang-orang yang termotivasi. Siapa? Warga didik, ya, muta'alim, siswa warga didik, mu'alim, ustadz, tutor, teacher, ustadzah. Jadi makanya ada ilmu belajar dan mengajar, disingkat ilmu belajar mendadak, didaktik metodik. Jadi caranya belajar dan mengajar. Belajar, didaktik, ya, metodik, ya, cara mengajar. Amen. Nanti kembali ya. Ini masuknya tabungan lagi. Ini masuknya tabungan. Ini masuknya tabungan. Ini buat sangu ya. Salim. Salim. Teng. As. Ini hampir 1 jam. Mudah-mudahan selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Saya singkat-singkat saja. Jadi tadi sampai qiyamu binasi, terus waqtaniyat. Awal itu bersifat esa ya. Walaisat datu murakadzan min ajazain. Jadi zat awal itu tak tersusun dari beberapa juz-juz atau unit-unit, part-part. Misalnya kalau manusia tersusun dari roh plus organ-organ tubuh, daging, darah, ya, lendir, dan macam-macam. Namanya tersusun itu murakab. Awal tidak seperti itu. Awal tidak tersusun zatnya, ya. Walaisa fil khalqi dzatun kadzatillah kadzati ta'ala. Tidak ada pada makhluk itu satu saja zatnya kayak zatnya Allah Ta'ala. Itu namanya Esa. Jadi keterangannya panjang, ini tidak cukup waktunya. Mungkin pada edisi kedua itu diperpanjang hurainya. Sekarang yang penting tahu dalilnya. Dalilnya kalau Allah Ta'ala itu mempunyai sifat wahdaniyat atau Esa, yaitu mana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, ini surat Al-Baqarah ini. Surat Al-Baqarah ayat, surat Al-Furqan ya. Surat Al-Furqan apa? Surat Al-Furqan ayat 74. Bunyinya begini. Ya mungkin pada surah Al-Baqarah juga ada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Sadaqal karim. Wa ilahukum, adapun Tuhan kamu sekalian adalah ilahun, Tuhan, sifatnya wahidun, yang bersifat esa. La ilaha, tidak ada satupun Tuhan.
illa wa kecuali hanya dia Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim lagi Maha Penyayang. Kemudian sifat yang ketujuh di sini itu yang ketujuh sifat khayah. Sifat khayah. Dalilnya itu Allah itu hidup, bersifat hidup. Nah, hidup ini belum dijelaskan panjang lebar. Yang penting tahu dalilnya dulu. Firman Allah Ta'ala dalilnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Sadaqal karim. Wa tawakkal dan berserah dirilah kamu 'alal hayy kepada Allah, kepada Tuhan yang Maha Hidup, mempunyai sifat hayat. Ya. Di Indonesia kan ya hayat atau hayah. Allah dia Tuhan layamut yang tidak pernah mati. Ini adanya pada surah. Oh itu tadi surah. Ini 12. Surah apa? Surah Al-Baqarah itu ya. Yang tadi yang saya anggap dalilnya wahdaniyat. Wa ilaukum ilahu wahid. Wahidnya itu. Atau kul wawa ya bisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kul wallahu ahad. Katakan Muhammad. Ya. Wa adapun dia ya Allah itu ahad. Tuhan yang Maha Esa. Jadi kul ahad ya bisa dipakai dalilnya sifat wahdaniyah. Juga ini yang tadi saya katakan surah Al-Furqan bukan, tapi surah Al-Baqarah ayat 163. Dalilnya wahdaniyah. Sekarang yang dalilnya sifat hayat atau hayah yaitu surah Al-Furqan 74 yang berbunyi wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Berserah dirilah kamu kepada Tuhan yang Maha Hidup, alladzi la yamut yang tidak akan mati. Kemudian yang selanjutnya sifat kudro. Dalilnya ya tadi disebutkan wa qaimun ghani wa waqidun wa qadir syairnya itu. Allah bersifat kudro. Dalilnya ada pada surah Al-Baqarah ayat 2 ayat 284 ya, surah Al-Baqarah hampir terakhir ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini permulaannya bunyi begini. A'udzubillahi minasyaitonir. Tapi di sini tidak tulis. Ini hanya saya kutipkan sendiri. Saya carikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum atuqu yuhasibukum billah wa yaghfiru liman yasha wa yadhibu man yasha. Nah ini dalilnya. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Wa huwa adapun Allah ala kulli syai'in terhadap apa saja adalah qadir, mempunyai sifat kudrah, mampu melakukan apa saja, menciptakan apa saja, meniadakan apa saja. Itu Allah Ta'ala. Itu dalilnya ada pada surah Al-Baqarah ayat 284. Nah, kemudian Allah wal irada, Allah mempunyai sifat irada dalam syair tadi. Wa qaimun ghani wa waqidu wa qadir muridun. Allah itu Tuhan yang bersifat irada, mempunyai willing, kemauan, bukan dipaksakan menciptakan apa karena doa terus terpaksa mengabulkan, tidak. Walaupun berdoa tidak akan Allah terpaksa mengabulkan karena doa hambanya, tidak. Kalau dikabulkan hanya karena kemurahan Allah saja ya, tidak dipengaruhi oleh doa itu, tidak. Jadi Allah mempunyai kemauan ya, tidak ditekan oleh doa atau oleh apapun atau oleh siapapun. Allah punya kemauan. Jadi apapun yang ada atau yang sirna tidak ada.
Semua itu atas kemauan Allah Ta'ala. Tidak ada yang bisa. Ada amal jelek, baik, ya Allah Ta'ala. Ada orang mati, hidup, Allah Ta'ala semua yang ciptakan. Itu. Allah menghendaki. Punya sifat kehendak. Tidak mukroh. Allah tidak dipaksa oleh siapapun. Nah, mustahilnya ya mukrohun. Allah itu terpaksa. Itu sifat mustahil. Tapi sifat wajibnya, sifat yang pasti dimiliki Allah Ta'ala. Nah, sifat wajib, Allah itu kudrah, punya sifat kudrah, kuasa atas apapun. Oh, Allah itu punya sifat iroda, punya kemauan yang tidak bisa dibantah, dilawan oleh siapapun. Namanya iroda. Dalilnya itu tadi ada pada surah Al-Buruj. Ayat, jadi ada 2. Ada surat apa ini? Surat Hud ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pada apa ini? Pada surat Al-Anfal ya. Ada pada surat Al-Anfal. Tapi di surat Al-Buruj juga ada, tapi mirip, lafalnya tidak sama dengan yang dalam kitab ini. Ya, kalau dalam surat Al-Buruj bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'alun lima yurid. Shadaqal karim. Fa'alun, Allah itu ya pasti mampu melaksanakan lima terhadap apapun yurid yang Allah Ta'ala menghendaki terhadap apapun tadi. Tapi dalilnya di sini dimuat dalam kitab ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna rabbaka fa'alun lima yurid. Shadaqal karim. Inna rabbaka, sesungguhnya Tuhan kamu adalah fa'alun, pasti bisa mengerjakan, melaksanakan ya. 5 terhadap apa saja yuridu yang ia menghendaki terhadap apa saja tadi. Nah, sekarang wal ilmu, Allah itu alimun bikulli syai', syairnya ya. Mungkin sampai sini saja. Nah, ini sudah 1 jam 7 menit. Jadi saya akhiri sampai sifat ilmu. Ya, Allah itu alimun, bersifat ilmu, punya pengetahuan ya. Ilmu syairnya tadi merupakan syair ke-7 terakhir ya. Wa qaimun gani wa waqitu wa kai qadir muridun alimu bikulli syai'. Alimun, Allah itu punya sifat ilmu, maha tahu, mengetahui bikulli syai' terhadap apa saja. Wa ini dalilnya Inna Allah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah bikulli syai'in alim. Inna Allah, sesungguhnya Allah bikulli syai'in terhadap tiap apapun adalah alimun, Tuhan yang maha mengetahui. Surat Al-Anfal ayat 75. Dan ditambah lagi 1 ayat. Wa annallaha a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Wa annahu, dan sesungguhnya Allah Ta'ala adalah qad ahata, benar-benar meliputi bikulli syai'in terhadap apa saja. Apanya? Ilman, ilmunya. Jadi ilmu Allah Ta'ala itu apa saja, tidak ada. Walaupun lintasan hati manusia dimanapun, di tempat manapun, atau makhluk apapun, di mana Allah Ta'ala tahu. Semua terjangkau. Seperti dalam ayat yang lain ada begini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la yakhfa inna la yakhfa syai'un fil ardi wa la fis sama'. Al-ayat. Sesungguhnya Allah itu adalah tidak ada yang samar alaihi, bagi Allah. Inna la yakhfa syai'un, apapun fil ardi, yang ada di bumi, wala, dan tidak ada yang samar bagi Allah fis sama', apapun yang ada di langit. Shadaqal karim, wallahu a'lam bishawab. Kiranya ini yang bisa dibagikan untuk pagi ini.
Sekarang pukul 7:20. Semoga salah maupun silapnya atau segala cacatnya bakal Allah Ta'ala ampuni dan berkati. Kita tutup. Dan tidak lupa saya mohon maaf pada setiap pemirsa. Mudah-mudahan Anda juga akan memaafkan saya. Kita tutup. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yakafi majidahu ala kulli khali wa ni'mah wa nakhususan ala ni'matil iman wal lisan la yaumil qiyamah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil karim sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam baraka wa alil kiramil fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir li wa liwalidayya lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa alil amitin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Amin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Amin amin amin. Wa sallallahu sallama baraka ala sayyidina maulana Muhammad wa alihi yaumiddin. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi syafaatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir li wa liwalidayya lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Amin. Kula pangestu kula niku Maret sidang skripsi. Kula daftar insyaallah bebas kuliah. Niki kula lagi meneliti. Nggih, kula maksud